Baik, mungkin lanjut kembali apa yang disampaikan tadi mengenai eksklusif, mudorotnya eksklusif. Ya, satu sisi kita menjadi menutup mata pada lian ya, orang lain, dan saya kira itu kita akan menjadi naif. Naifnya apa? Ya kita tidak membuka mata bahwa Indonesia ini plural gitu, banyak, dan ya tidak bisa diseragamkan. Mau diseragamkan seperti apa? Juara terbentang 3 zona waktu, mau diseragamkan seperti apa? Etnisnya juga beragam. Loh, ada orang katakanlah, ini teman-teman modul Nusantara, kamu orang mana? Ternyata campuran mereka. Saya dari Palembang, saya dari Kalimantan, saya dari Papua, gini. Ternyata masih ada darah Malangnya. Ya sudah campuran ternyata. Lah kamu orang Jawa apa orang Bugis? Ya kalau dari bapak Jawa, kalau dari ibu Bugis. Lah Bugis mana kamu? Saya enggak tahu. Coba ngomong bahasa daerah, bahasa Bugis. Dia ngomong pakai bahasa Bugis, baru ketahuan dia Bugis apa. Diberitahu teman-teman yang masih tinggal di Sulawesi sana. Saya hanya mau mengatakan, kita ini sudah enggak ori. Enggak ada yang ori. Belum tentu saya ini ori Jawa. Enggak ada yang percaya saya ori Jawa. Serius. Orang-orang itu enggak percaya saya ini orang Jawa. Itu kenapa, Pak? Mereka kira saya ini orang Cina. Menilai dari mata saya, enggak tahu wajah saya. Padahal eyang saya tadi cerita orang Keraton gitu. Orang Kauman gitu. Enggak ada yang percaya saya ini. Tapi ya saya bilang enggak, saya Jawa. Ya entahlah apakah ya kalau dari sejarah Jawa kan ya kita bertemu dengan orang Cina sudah lama ya, beribu-ribu tahun ya. Tapi ya mencari yang ori itu mustahil. Yang realistis sekarang ya kita menerima identitas kultural kita, dan kemudian ya bersama-sama dengan orang-orang dengan identitas kultural dan religi lain membangun Indonesia ini. Ya untuk kita bareng-bareng sebenarnya. Ini kan rumah-rumah kita bersama. Oke, mungkin terkait originalitas ya tadi. Saya juga sebenarnya keturunan Jawa Sunda, langsung dari ibu saya itu orang Sunda, Tasikmalaya, tapi saya tidak bisa sama sekali bahasa Sunda. Padahal saya lahir di sana, satu-satunya anaknya keluarga saya itu yang lahir di Sunda, itu cuma saya. Adik-adik saya itu lahir di Jawa semua. Dan itu, ya menurut saya itu, dengan modal ibu saya orang Sunda, itu saya bisa, kemarin waktu saya ikut forum kepemimpinan di Kemendagri itu saya banyak kan, itu kan forum nasional, jadi bertemu dengan orang banyak di situ, dari macam-macam daerah. Itu kebanyakan saya tuh cepet membaur dengan orang-orang yang dari Jawa Barat, karena saya cuma modal, oh ibu saya asli Sunda dari Tasik, oh dari mana, dan tanya-tanya itu. Jadi secara saya tuh jadi dekat dengan orang Jawanya ya, karena emang saya besar di Jawa, jadi saya berbicara bahasa Jawa. Tapi di lain sisi ketika saya bertemu dengan orang Sunda, itu saya merasa kayak, wah ini bagian dari keluarga ibu saya. Jadi saya merasa kayak, ya meskipun berbeda ini, saya tetap merasa tetap saudara. Nah ini yang menurut saya mungkin perlu pemikiran seperti ini tuh perlu ditanamkan kepada masyarakat Indonesia, ya khususnya yang mungkin untuk saat ini masih terkunci di tempatnya masing-masing, sehingga mungkin masih belum memiliki kesempatan untuk bertemu dengan yang lain. Jadi ya biar tidak shock juga, dan agar tidak mengeksklusifkan diri dan tidak mendapatkan mudorotnya tadi. Mungkin itu ya kira-kira. Jadi kesimpulannya, mungkin saya langsung simpulkan ini Pak ya, sudah panjang juga. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Patmo tadi mengenai inklusivisme, paham inklusivisme di Indonesia, perlu kita petakan kembali. Inklusivisme ini kita mau melakukan inklusivisme yang mana, yang sehat atau tidak sehat, itu tergantung bagaimana kita memilah
dan menjalankannya. Karena inklusivisme tadi hanya sebuah alat ya Pak, hanya sebuah alat untuk mencapai untuk sebagai jembatan untuk membangun Indonesia. Nah, karena ya kita bisa melihat kondisi makrososiologis, kondisi geografis Indonesia juga sangat terpecah-pecah secara geografis, secara sosiologis pun juga berbeda-beda, bermacam-macam, baik itu ras maupun agama. Nah, ini menurut saya juga menyimpulkan dari tadi juga perlu untuk dipersatukan, tapi bukan atas nama salah satu agama yang mungkin dianggap superior. Mungkin kalau kita bicara di Indonesia yang besar Islam, tapi bukan berarti Islam yang superior. Nah, berarti kita harus melihat dari sisi lain lah. Mungkin kalau bisa bilang bukan menghilangkan, tapi mengesampingkan dulu identitasnya tadi, kemudian untuk membangun hubungan dengan para golongan lain sehingga tujuan bersama Indonesia itu bisa terwujud. Mungkin kira-kira seperti itu. Saya kira baik, mungkin dengan begini langsung saja saya akhiri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai saat ini ya. Mungkin agak lama ya. Iya. Tadi banyak yang agak ya kontroversial lah. Tapi ini yang justru perlu kita bahas karena kebanyakan hal-hal kontroversial itu dihindari oleh orang-orang. Saya ngomong sedikit tentang itu. Terus terang kawan-kawan, tidak mudah bagi saya. Memang butuh waktu untuk melihat peristiwa itu sebagai ya sejarah hidup kami, sejarah keluarga kami, sejarah hidup saya. Justru dengan menarasikan itu, menerima itu, ya saya berdamai dengan sejarah kami, berdamai dengan diri saya sendiri, sehingga ya bisa move on dan melanjutkan hidup. Mungkin itu ya. Tapi jangan dicontoh karena ya itu tadi sekali lagi banal. Itu sebagai pandangan saja, jadi mungkin referensi bagaimana kondisi masyarakat Indonesia. Nah, itu yang perlu dipetakan. Jadi banyak cerita yang off the record. Iya. Itu agak sensitif. Itu lebih serem daripada yang saya ceritakan. Iya. Nah, itu mungkin ya kalau ingin tahu sendiri bisa langsung ke Pak Fatmo sendiri ya. Karena ini akan di-upload juga ya. Oke, jadi mungkin seperti itu. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.